Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kita sedang mendapati berita viral, yaitu perihal spirit doll atau boneka arwah, yang mana kita bisa dijumpai di YouTube atau media-media sosial yang lainnya. Dan ini banyak sekali kalangan artis yang memakai. Kita sebagai umat muslim itu agak sedikit terganggu karena boneka arwah ini seperti ada unsur-unsur mistis. Mumpung di samping kita ada Ustadz, ayo kita tanya tentang spirit doll menurut pandangan Islam pada beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya gimana? Alhamdulillah. Gimana, gimana Mas? Ada masalah apa, Mas? Ya gini nih Ustadz, ini kan lagi ada viral nih Ustadz, masalah spirit doll atau boneka arwah, yang mana itu banyak artis yang pakai boneka tersebut. Ya mungkin ada unsur-unsurnya juga, nanti bisa mendatangkan rezeki dan peruntungan, iya Saat. Dan tuh kadang kalau misalnya dia belum punya anak nih Saat, seperti dia tuh boneka itu tuh jadiin anaknya itu loh Saat. Nah ini menurut pandangan Islam ini gimana Saat? Itu udah banyak banget ya yang orang terlibat artis pelihara boneka itu. Ya, banyak Saat. Nah sekarang diperjualbelikan itu Saat. Nah gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Catatan kita tentang spirit doll itu, kalau ceritanya kayak tadi, sudah ini boneka, kemudian diyakini bisa mendatangkan keberuntungan, kemudian bahkan bisa kayak ada arwahnya. Ini ada beberapa hal yang mesti kita perlu kita pertegas gitu. Yang pertama, semua bentuk penyimpangan di dalam keyakinan, dalam masalah amalia, itu catatan pertama dengan sebab mereka ini betul-betul nggak tahu tentang ajaran Islam, alias bodoh tentang ajaran Islam, sehingga kebodohan itu sumber segala bentuk penyimpangan. Makanya kata Ibnu Qayyim, fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin yalhaqul abdu fid dunya wal akhirah fawa natijah. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu sumber segala kerusakan. Kerusakan akidah, kerusakan keyakinan, kerusakan ibadah, kerusakan amal, kerusakan moral. Semuanya sumbernya kebodohan. Nggak paham agama. Dan semua musibah yang terjadi di alam semesta ini, bahkan dunia sampai akhirat, bencana-bencana itu disebabkan karena hasil daripada kebodohan tersebut. Sehingga dengan bodohnya itu bisa menjadi musyrik, bisa menjadi kafir, bisa menjadi munafik, bisa menjadi ahli maksiat. Ini semuanya dengan sebab kebodohan dia. Ini catatan pertama. Yang kedua, orang-orang yang punya pemikiran dan punya keyakinan tentang spirit doll kayak tadi itu, kalau menurut saya pikirannya doll. Pikirannya doll. Sehingga pikirannya itu yang ambrol, yang dol. Dalam Islam, ini pentingnya, dan ini kita ingat, Masya Allah, kenapa Nabi melarang patung dan gambar-gambar makhluk hidup. Ini adalah pintu pertama yang mengantarkan orang ke dalam kesyirikan. Sehingga Nabi pernah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib, la tada timsalan ila tamastah wal qabran musrifan ila sawaitah. Jangan kamu biarkan ada patung kecuali kamu hancurkan. Jangan kamu biarkan ada kuburan yang diagungkan, ditinggikan, kecuali kamu ratakan dengan tanah sehingga menjadi kuburan biasa. Patung dan kuburan itu menjadi fitnah besar yang mengantarkan orang sering terjerumus dalam kesyirikan, seperti pada zaman kaumnya Nabiullah Nuh. Mereka dulu awalnya hanya i'tikaf di kuburan, kuburnya orang-orang soleh, kemudian diyakini bisa memberikan keberkahan di situ, tabaruk, sampai syaitan kemudian memberikan bisikan-bisikan, dipatungkan aja, dibiarkan pematungan itu sekedar untuk patung peringatan, satu generasi habis, ganti generasi berikutnya yang lebih bodoh lagi, setan bisikan lagi, sampai pada bentuk bahwa mereka patung-patung itulah yang kemudian akhirnya disembah, dianggap sebagai Tuhan yang bisa memberikan segala kemanfaatan yang mereka inginkan. Disinilah
para ulama menjelaskan tentang haramnya patung dan haramnya lukisan-lukisan tentang makhluk hidup. Ada pun riwayat yang berkaitan masalah boneka untuk mainan anak-anak, apalagi ada unsur pendidikannya, ini termasuk bagian rukhsah. Kalau dibilang rukhsah, asalnya semuanya haram. Tapi kalau bisa dibilang keringanan, ini keringanan tentu untuk mainan, apalagi ada unsur pendidikan. Tapi ini kan misalnya yang ngemong boneka kan tua-tua, dewasa-dewasa, udah gede, bukan untuk mainan anak-anak. Ya, Apalagi kemudian boneka ini ada unsur keyakinan mendatangkan keberuntungan. Itu sudah menyangkut tentang keyakinan an-nafi dan ad-dhar, yang memberi manfaat, yang bisa menolak madarat. Ini hanya boleh kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kemudian dinisbatkan kepada, apalagi kepada asalnya benda mati, boneka-boneka tadi, ini adalah pikiran dol, dan ini merupakan bentuk kesyirikan. Wa ya'buduna ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan madarat. Ini boneka diyakini bisa mendatangkan manfaat, bisa menimbulkan madarat. Ini udah wilayah keyakinan syirik yang seperti ini. Sehingga seorang muslim harus paham betul, sehingga keharamannya di situ dari beberapa sisi makhluk hidup, membuat patung makhluk hidup, kemudian keyakinan-keyakinan yang sudah ada unsur kesyirikannya, kemudian juga belum itu adalah penyanyian haknya orang lain. Nah itu kan dia pelihara, dia kasih makan, dia kasih sajen, dia kasih dia openi. Ini kan kalau biaya untuk ngerawat boneka ini dikasihkan yatim, anak yatim, kemudian orang-orang fakir miskin, kan jauh lebih manfaat. Dan itu jelas manusiawi, jelas dengan akal, fitrah, secara agama, syar'i, secara sosial, itu semuanya masuk di situ. Tapi ini khurafat yang seperti ini tadi itu. Sehingga ini keyakinan jahiliyah yang seperti dalam Islam, keyakinan jahiliyah. Apalagi kalau kemudian mereka bilang ada arwah yang kemudian bisa menjadikan boneka ini menjadi hidup. Betul, sehingga bisa menjadi teman dalam kesepian, bisa komunikasi. Arwah itu kalau dalam agama kita, orang sudah mati itu tempatnya di alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di balik kematian mereka berada di alam barzakh sampai ini hari mereka nanti dibangkitkan. Dan kalau sudah di alam barzakh itu nggak bisa dia tulang-tulang ke dunia atau dia kembali ke dunia, nggak bisa. Dia di alam barzakh sampai nanti hari dibangkitkannya. Kalau kemudian boneka itu bisa seperti hidup, katanya arwah datang, itu bukan arwahnya manusia yang sudah mati atau yang terlantar atau yang terbunuh atau terdolimi, tapi itu adalah jin atau setan yang masuk ke situ. Sehingga ini juga zaman Zaila sudah ada ya kayak gitu. Berarti zaman Rasulullah SAW sudah ada ya, Sat ya? Udah. Seperti mamanya zaman Nabi Musa. Pedet, patung pedet yang disembah bisa mengeluarkan suara. Itu adalah jin yang kemudian bisa memberikan suara di patung pedet tadi untuk menjadi fitnah sehingga orang bahkan menyembah patung pedet itu. Kemudian Uzza itu bentuknya pohon yang dikeramatkan. Ketika Nabi di Fathul Mekah, Nabi perintahkan untuk ditebang itu Uzza. Khalid bin Walid berangkat nebang Uzza. Setelah ditebang, kembali kepada Nabi, lapor udah beres. Nabi katakan lam taf'al syai'an, kamu belum melakukan apa-apa. Balik lagi ke sana. Balik, ternyata ada perempuan yang rambutnya terurai, naik ke bukit, dikejar Khalid, dipenggal, dibunuh. Dan laporan Nabi, kata Nabi, tilkal Uzza, itulah Uzza yang sering nongkrong di pohon yang dikeramatkan tadi, Uzza. Dan itu yang bicara kepada manusia. Maka kalau ada orang kemudian semedi di pohon keramat atau di tempat-tempat yang keramatkan, terus dapat wangsit, dapat wisik, dapat suara gaib, itu namanya
jin mempelkoto, nggarapi orang yang di situ sehingga tambah kelihatan, tambah angker, tambah dia medeni. Itu adalah suara-suara jin yang berusaha untuk lebih menyesatkan manusia. Nah, itu kalau zaman dulu, Ustaz, itu kan ada namanya jenglot, Ustaz. Itu apakah sama? Ya kayak di kalau budaya kita ada jai langkung, ada jenglot, sama ya, hanya mungkin dulu dibuat kayak mungkin bentuknya medeni. Sekarang kita lihat ada yang dibuat kayak bayi bagus, wanita cantik, segala macam. Itu hanya bentuk apa kayak casingnya aja kan, bisa dibuat-buat, wong itu buatan manusia. Yang penting hakikatnya itu ya gitu. Sama berarti Ustaz. Iya, arwah datang kemudian dianggap bisa memberikan sesuatu. Ini keyakinan khurafat dan keyakinan syirik yang demikian menurut akidah ini Islam. Apalagi pakai sajen-sajen, kasih makan. Sajennya dulu mungkin kalau orang kampung sajen ke tempat kamar sawah tukang pasar. Nah, sekarang saus susu umpamanya ya untuk sajen bayinya itu atau yang lainnya. Sajen gini ya syirik. Nabi katakan dakhalan nara rajulun fi dzubabin, ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Kenapa? Dia sajen dengan lalat itu kepada berhala untuk dia bisa selamat lewat di tempat itu. Walaupun lalat ternyata bisa masukkan ke neraka karena bukan lalatnya, sekedar lalatnya, tapi dia pakai untuk sajen. Insyaallah. Nah, terus ini gimana nih, Ustaz? Ini kan udah keburu viral, Ustaz, dan banyak yang menggunakan. Nah, terus cara misalnya kita itu untuk kembali lagi lah ke fitrah kita atau bisa kita bertobat itu gimana, Ustaz? Ya kalau tobat sih gampang aja. Tobat itu ya dia tahu itu batil, kemudian dia tinggalkan, dia kembali kepada Allah Ta'ala, tauhidkan Allah, tinggalkan syirik. Kalau pribadi sudah selesai gitu, cukup. Terus kalau masalahnya sekitar kita, ada keluarga kita yang melakukan, yang mungkin dia pernah melakukan perbuatan seperti itu, ya kalau kita posisinya ya dakwai keluarga, kasih tahu baik-baik bagaimana menjelaskan kepada keluarga kita kalau yang model kayak gini itu ini nggak wajar, nggak sesuai dengan akal, nggak sesuai dengan fitrah, nggak sesuai dengan ajaran agama, kemudian hanya pemborosan dan ada unsur kesyirikan. Diterangkan satu persatu. Yang mudah-mudahan ya disertai dengan doa-doa yang kita kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan ya hatinya bisa terbuka, nggak ngeyel, nggak hanya sekedar dia ditipu oleh syaitan. Oh nyatanya nanti harus dia bantah-bantah gitu, itu namanya tipuan syaitan. Kayak umpamanya orang ke kuburan, minta ke kuburan, oh nyata nih kabul, nyata nih saya dikasih, minta dikasih. Ini namanya tipuan syaitan yang kayak gitu. Nah, terus yang penting harus tahu ilmunya dari Islam tuh kayak apa, itu patokan itu ilmu. Nah, itu tuh tadinya tuh saat bonekanya itu kalau kita bertobat, bonekanya tuh diapain saat akhirnya? Dihancurkan. Iya, itu kayak kita punya jimat-jimat yang katanya ada isinya atau apa itu. Ya untuk kemudian bisa betul-betul kita nggak ada bekasnya, dihancurkan. Jangan dijual atau jangan dihadiahkan. Atau jangan malah dipajang, dihancurkan. Yang paling bagus dihancurkan sehingga betul-betul udah ludes, bersih dan nggak ada lagi petilasan. Kemudian dia menyusun hidup baru, bertauhid yang benar, ya harus belajar. Baik. Ya. Masya Allah, Ustaz, ini merupakan satu pembelajaran Masya Allah, Ustaz. Biar nanti pemirsa juga mendapatkan ibro dari pembicaraan kita. Ya, mudah-mudahan kaum muslimin diselamatkan Allah dari kesesatan, kesyirikan, dan khususnya juga diselamatkan dari para dajjal-dajjal yang suka nipu-nipu manusia yang kadang-kadang tampilannya kiai atau tampilannya ustadz, padahal dia penyesat. Ini yang perlu diingatkan supaya mereka tidak gampang tertipu dengan penampilan. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Nanti baik pemirsa, sudah jelas tadi dijelaskan oleh Ustadz perihal spirit doll atau boneka arwah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.